Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia 1001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apakah ada karma dalam agama Islam. Sebagian orang percaya akan hukum karma. Siapa yang berbuat kebaikan maka akan kembali mendapatkannya. Demikian pula bagi yang berbuat keburukan. Lantas, apakah ada hukum karma di dalam Islam? Kata karma secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Dinamakan karma pala, sementara akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut disebut karma vipaka. Merangkum buku Perubahan Sosial Budaya Komunitas yang disusun oleh Nawar Ismail, istilah karma lebih sering merujuk pada agama Hindu dan Buddha. Dan di dalam agama Hindu, karma adalah perbuatan dan karma berasal dari kata Brahman. Dengan demikian, karma berdasarkan atas kehendak Brahman, sumbernya berasal dari pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Karma atau kama dalam agama Buddha adalah perbuatan baik dan jahat yang dilakukan oleh seseorang melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, dan disertai dengan kehendak atau niat. Berbeda dengan Hindu dan Buddha yang termasuk agama Ardi atau agama bumi, Islam yang merupakan agama samawi atau agama langit tentu memiliki cara pandang tersendiri terkait konsep hukum karma. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan dalil. Di dalam beberapa buku, tidak ada karma di dalam Islam. Yang ada hanyalah ketentuan dan takdir Allah yang telah diatur untuk kepentingan hidup manusia. Setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti ada kebaikannya, meski terkadang manusia kurang menyukainya. Bukti bahwa Islam tidak mengenal hukum karma termaktub dalam firman Allah, yakni dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 18, yang artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Meski demikian, Allah mengajarkan setiap pemeluknya bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Senada dengan hal itu tersebut dalam buku Rahasia Magnet Rezeki yang ditulis oleh Nasrullah, dalam Islam lebih dikenal dengan konsep hukum zarah. Adapun istilah zarah artinya adalah biji sawi, namun dapat pula diartikan sebagai ukuran terkecil yang bisa dihitung oleh manusia. Dalam hal ini, hukum zarah dimaksudkan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk, meski sekecil biji zarah, tetap akan mendapatkan balasan. Bagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Selain dalam akhir surat Al-Zalzalah, ajaran tentang hukum zarah ini disebut dalam surat Al-Luqman, yakni ayat ke-16. Pada saat itu Luqman mengajarkan kepada anaknya, yang artinya Luqman berkata,
wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu ataupun di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Balasan bagi setiap perbuatan di dalam Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna adalah Al-Adl, yang berarti yang Maha Adil. Di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa setiap perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, besar ataupun kecil, pasti akan mendapatkan balasannya. Salah satunya tercantum dalam surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun bagi siapa saja yang berbuat keburukan, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka sebagaimana yang diabadikan dalam surat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah hendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah pembahasan mengenai arti dan hukum karma dalam pandangan dan ajaran agama Islam. Semoga dengan mengetahuinya membuat umat muslim lebih berhati-hati dalam perbuatan. Demikianlah penjelasan tentang tidak adanya karma dalam Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.